Halo dan selamat datang di episode hari ini di Ngasal Podcast. Gue host Lumayo dan jangan lupa find me on Spotify and YouTube. Hari ini kita akan bahas gimana caranya mencari hal positif dari hal negatif yang menimpa lo. Kita tentuin dulu nih garis besarnya. Being positif itu bukanlah mencari hal positif dan mengabaikan semua shit situation. Karena apa? Karena shit happen. Shit will happen dan mencoba mengabaikannya adalah hal terburuk yang mau lo lakuin. Konsepnya adalah dari semua situasi gak enak itu ada tujuannya. Ada tujuan positifnya. Hidup bukan hanya soal apa yang lo alamin, tapi seluruh kejadian, kondisi, dan situasi yang bergerak dan evolve around you. Iya nggak? Karena kalau lo cuma cari sisi positifnya aja dan menolak sisi negatifnya, maka itu hanya akan jadi denial. Tapi semua hal yang terjadi ke lo, baik positif atau negatif, itu tergantung dari lo sendiri. Gimana cara lo melabelinya atau menyikapinya. Yang coba gue jelasin adalah apapun yang terjadi dalam hidup lo, baik hal positif atau negatif, lo harus berhenti sejenak untuk memahami kondisi itu. Semisal, hal negatif kejadian ke lo. Lo bukan hanya mikir bahwa shit happen, tapi lihat sudut pandang untuk lo belajar dari sisi manapun. Apa yang bisa lo pelajari? Apakah kesalahan mengambil keputusan? Atau kesalahan tidak mendengarkan? Atau bahkan hanya sekedar lo menjadi orang yang ignorant? Begitu juga kalau hal positif kejadian ke lo. Lo gak bisa cuma menikmati momen itu tanpa lo tahu apa sih sebenarnya yang membuat hal menyenangkan itu kejadian. Jadi intinya gimana cara lo melihat kondisi itu dalam perspektif self-development. Gue gagal, shit happen to me, apa yang bikin gue gagal? Apa yang bikin gue mengalami kondisi ini? Kalau udah nemu apa yang bikin lo jatuh, belajar dari situ. Ya mungkin kedengarannya simple coy, tapi hidup dan perasaan kan gak segampang itu. Bener banget. Tapi logikanya, lu udah rugi nih. Lu udah ada di kondisi gak nyaman. Lu gak mau kan ke depannya ngalamin hal yang sama. Itu maksud gue. Dan kebalikannya, jika hal positif kejadian sama lo pasti mau dong ngulangin lagi sensasi menyenangkan itu toh. Gue rasa make sense ya. Oke gini, gue ceritain sedikit pengalaman gue pribadi nih, ada dalam kondisi tidak menyenangkan. Gue pernah ada dalam posisi yang oke banget dalam pekerjaan dan karir. Saat itu ambisi gue ingin lebih maju dan kuasain segala hal dan do great things in there. Ambisi gue membawa gue menerima offering dengan kenaikan gaji yang gak seberapa sebenarnya, tapi ada hal baru yang ditawarkan. Background gue itu selama ini ya adalah General Affair, Facility Management, dan Handle Project Management. Dan baru 2 tahun terakhir gue mulai menjamah bidang HRD. Ambisi gue itu simple. Posisi gue sekarang berdasarkan background gue udah mentok nih. Mentok di karir dan mentok di penghasilan tentu aja. So saat ada offering di mana di situ dikatakan gue akan pegang HR things, itu adalah makanan empuk buat ambisi gue. Jadi ya gue ambil. Gue meninggalkan posisi terakhir gue, meninggalkan apa yang udah gue bangun sejak 10 tahun terakhir dan mempertaruhkan branding profesional gue. Saat itu yang gue ekspektasikan adalah situasi kerja yang dinamis, smart, dan tentu aja terukur. Terukur maksudnya dari segi penilaian dan pencapaian berbanding dengan target.
Tapi perusahaan baru gue ini punya branding yang sangat kuat dan itu juga salah satu yang bikin gue silau sih. Bukan silau kena gaji ya, karena memang naiknya ya nggak seberapa, tapi silau dengan hal baru yang bisa gue dapat untuk karir gue ke depannya. Saat gue masuk, seminggu pertama ya masih bulan madu. Lalu sebulan pertama, gue mulai ragu. Kenapa gue mulai ragu? Dari hari pertama sampai sebulan berjalan, gue gak dikasih job desk yang jelas. Dan tentu aja gak ada KPI yang jelas. Gak jelas ini maksudnya gak tertulis, gak masuk dan diresmikan sebagai barometer penilaian. Apakah gue perform atau enggak. Lalu 3 bulan berlalu gue lulus probation. Dengan catatan sana sini dan diharapkan untuk memperbaiki performance gue. And you know what? 11 bulan gue bekerja, they cutting me off. Yes, gue di PHK. Alasan dari sang bos adalah gue gak cocok dengan culture mereka dan gue gak self-driving. Gak ada sih pembelaan dari gue saat itu karena gue tahu dari awal memang gue gak nyaman dengan pola kerja yang diadaptasikan di perusahaan tersebut. Dan gue gak akan bahas detail ya soal gimana keadaan gue di sana, tapi yang pasti gue bisa bilang bahwa shit happened to me. Dengan adanya PHK ini, image, branding, dan pencapaian gue selama 10 tahun terakhir gue rasa hilang atau menguap gitu aja. Kenapa? Karena dengan kondisi yang jobless akan sulit nih ngedapetin standar yang sudah gue capai sebelumnya. Dan juga gue ngerasa gue tuh failed dalam karir gue. Nah, dalam keadaan itu gue blaming nih ke semua pihak. Gue blaming mantan bos gue merasa bahwa dia gak banget sebagai leader. Gue blaming perusahaan itu dan gue ucap image doang tapi sistem kerja bullshit. Gue coba hibur diri gue dengan selalu berpikir bahwa itu bukan salah gue. Dan itu adalah salah mereka. Sampai pada satu titik gue ngerasa ini udah gak bener. Seperti konsep yang gue jelasin di awal tadi, gimana kita mencari tujuan positif dari keadaan yang sucks. Di situ gue sadar, ini sepertinya adalah kesalahan gue sendiri. Sebelum gue resign dari perusahaan lama dan masuk ke perusahaan baru ini, bos gue di perusahaan lama pernah ngomong gini ke gue. Mayo, gue tahu lo pengen ngerjain apa yang biasa lo kerjain. Dan lo pengen hebat atau menaklukkan hal baru yang bisa lo kerjain. Gue pernah ada di posisi lo dan gue gak pengen lo lakuin kesalahan yang sama yang pernah gue lakuin. Saat pertama gue dengar hal itu, gue gak kepikiran dan gue gak paham maksudnya sebenarnya apa. Lalu setelah gue ada di posisi sekarang, baru gue mulai sadar maksud dari perkataan bos gue. Ya with all respect, sangat pintar dan keren banget. Kagum gue sama dia. Dia coba ngingetin gue soal batasan dan sadar akan kemampuan diri gue. Dia tahu nih kalau ambisi gue itu lagi gede-gedenya dan ego gue lagi rakus-rakusnya. Di situ dia coba ingetin gue untuk berhenti dan mengembangkan diri gue di bidang yang udah gue kuasain dulu. And guess what? Dia bener. Kenapa gue bilang bener? Ternyata gue belum siap mengerjakan hal baru di luar kondisi dari situasi lingkungan kerja yang gak sesuai dengan pengalaman gue sebelumnya. Gue lupa bahwa perusahaan seperti yang gue masuk saat ini bukan perusahaan yang dewasa secara organisasi. Bukan perusahaan yang sudah bisa menilai performance dari barometer yang fair dan menghindari perdebatan karena metodenya kuantitatif dan bukan kualitatif. Jadi gue cari hal positifnya. Bahwa nextnya
gue harus tahu kapasitas diri gue sebelum mempertaruhkan apa yang udah gue punya saat ini. Dengan tidak mengabaikan shit condition yang terjadi ke gue. Jadi itu maksud gue. Dengan mencoba mencari tujuan positif dari shit happen tanpa mengabaikan keadaan atau hal buruk yang menimpa lo. Jadi silahkan lo berduka atau merasa down, merasa dunia gak adil dan lainnya. Tapi lo harus sadar, keadaan ini baik atau buruknya dari awal adalah pilihan lo sendiri. Lo yang nentuin kemana arah lo dan apa tujuan dari langkah lo sendiri. Gitu aja sih. Cenderung simpel kan guys. Gue rasa itu dulu ya untuk episode hari ini. Jangan sungkan untuk kirim cerita dan pengalaman lo supaya bisa gue share di podcast ini. Semoga episode kali ini cukup membantu mengatasi keadaan lo. Dan mencoba mencari arah yang lebih baik lagi buat kehidupan lo. Gue juga masih belajar. Dan mencoba menerima keadaan yang sedang ada. Itu aja. Gue Mayo. Sign out.